Hai, dengan Neneta di sini. Sebenarnya mau bikin ini tadinya di story, tapi takut storynya kayak jahitan. Jadi hari ini gue mau mengungkapkan isi hati, karena gue selalu ngomong ya, berkoar-koar bahwa kalau lu punya platform, lu harus gunain untuk sesuatu yang baik, untuk sesuatu yang berguna, ya nggak berguna lah, kadang juga nyampah gitu, tapi paling nggak jangan menyebarkan kebohongan. Jadi gue tergerak banget untuk bikin ini. Sebenarnya triggernya adalah campaign di Amerika sana yang Black Lives Matters, tapi I will not touch that at all. Walaupun gue ikut ngedukung dengan ngisi petisi dan lain-lain, tapi gue nggak tahu apa-apa soal itu. Nah, jadi gue cuma mau cerita tentang rasisme dan Papua. Untuk sedikit background, gue sudah bergerak di Papua itu udah dari tahun 2003 sama nyokap sama kakak gue. Kita udah bergerak untuk anak-anak yang kena narkoba dan kena ibon, pembinaan lah waktu itu. Kita punya rumah singgah. Terus habis itu sampai nyokap meninggal pun gue masih di sana. Kita sempat bokap juga sangat peduli. Bokap kebetulan tugas di sana, dan bokap tuh sampai bikin IO di sana untuk membuka lapangan kerja lah gitu. Dan kita semua punya adik dan anak angkat di sana yang kita sekolahkan. Tapi video ini bukan tentang itu, bukan tentang apa yang udah kita lakukan untuk Papua, karena itu nggak penting. Yang mau kita omongin adalah soal ya, kita lagi yang mau gue omongin adalah soal rasisme. Gini, gue geram luar biasa melihat banyak postingan tentang kenapa sih jadi bawa-bawa Papua dalam Black Lives Matters ini. Kenapa sih harus disangkut pautin sama Papua? Apa hubungannya? Satu, gini ya, pas waktu gue jatuh cinta banget sama Papua, satu yang gak masuk di akal gue adalah daerah, ini bukan gue aja, gue dan keluarga gue, daerah yang segitu indahnya, segitu kayanya, tapi banyak banget rakyat yang kehidupannya tuh masih menurut kita bisa lebih baik dari itu gitu loh. Rasisme itu enggak cuman lu ngata-ngatain orang kulitnya beda, enggak gitu loh. Tapi pada saat mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama hanya karena kulitnya, karena rasnya, itu juga termasuk rasisme. Gue selama gue nganter bantuan kesana kemari ya, naik turun gunung, keluar masuk pedalaman, satu yang gue rasa bahwa di sana tuh apa-apa tidak merata. Sorry ya, ini gue I try to fight my emotion. Lu bisa pergi dari Jayapura cuman jalan 1 jam, bahkan di sana aja orangnya nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Lu bisa pergi jalan cuman berapa jauh, ada anak umur 17 tahun nggak bisa baca. Kenapa? Karena kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan itu nggak sama gitu loh. Terus juga kedua, gue tuh salah satu pendukung Jokowi ya kemarin ya, maksudnya gue I vote for him. Tapi tolong banget gitu loh, lu semua yang pada ngedukung Jokowi itu please open your eyes. Betul dia sudah melakukan sesuatu di Papua, tapi it doesn't change bahwa kekerasan di Papua tuh kejadian, bahwa orang ada yang mati di Dunga, bahwa emang banyak orang Papua yang terjajah di daerahnya sendiri, bahwa emang ada yang lagi Natalan anak kecil ditembakin sama aparat, itu ada gitu loh. Gue nggak tahu kenapa sampai yang lu lihat cuman itu. Please open your eyes gitu loh. Di Jawa aja, gue nih segininya aja, masih kecil gue dibully karena rambut gue keriting dan kulit gue hitam gitu. Lu mau bilang kalau orang Papua itu nggak dirasisin, itu bahwa orang Papua rasis ke orang Papua tuh nggak ada? Come on man. Dari cara kita aja kadang-kadang, gue pernah nih di kampus gue ada satu anak Papua sangat pintar,
temen gue begitu ketemu dia, yang ditanya adalah, emang di sana lu beneran ini ya nggak pakai baju? Lu di sana pakai baju nggak sih? Jalan pakai sendal nggak sih? Gue inget banget hari itu I was ready to raise hell on that guy. Kayak you don't just ask people that kind of questions gitu loh. Dan waktu gue mau nikah sama Philip, sama suami gue orang Papua asli, orang Paniai. Gue tuh juga sebenarnya sama keluarga dari pihaknya Philip itu kok nikahnya bukan sama orang Papua gitu. Bahkan sampai setelah nikah aja gue masih dituduh di Facebook bahwa gue berusaha menghilangkan gue tuh antek-antek pemerintah, antek-antek kolonial yang berusaha untuk menghilangkan orang ras Melanesia di Papua gitu kan. Pertamanya gue pikir gitu, gila rasis amat ya gitu. Tapi setelah gue lihat balik, oh itu defense mechanism gitu loh. Setelah sekian lama mereka tuh ngebangun defense mechanism itu sendiri gitu. Dan itu nggak cuma untuk hal-hal yang kayak gitu. Kadang gue sama Melanie Subono nganterin bantuan pun kita sering ditolak gitu, karena bukan apa-apa, karena mereka tuh udah terlalu sering dipergunakan gitu loh. Mereka tuh udah terlalu sering, orang-orang di pedalaman itu udah terlalu sering dijanjiin ini itu, dibilangin nanti kita bawain ini, nanti kita bawain itu, tapi kita syuting dulu ya, dan akhirnya nggak datang gitu. Maksud gue itu nggak seharusnya kayak gitu, itu kan manusia ya. Dan itu kita nemuin banyak banget yang dipergunakan seperti itu. Jadi wajar kalau mereka sama orang luar jadi begitu gitu loh. Dan maksud gue, apakah lu gini loh, Papua tuh seolah-olah dibikin kayak ladang untuk ngambil kesedihan. Itu yang gue alamin selama gue relawan di sana. Sorry ya, nggak tahan. Selama gue relawan di sana, banyak banget yang datang bawa kamera, lihat dia anak kecil ingusan, lihat dia ini itu. Kenapa gue nggak pernah mau ngambil gambar? Gue nggak pernah ini. Biasanya gue langsung kasih ke donatur gue, ini loh fotonya, ini tuh ini. Karena itu mereka udah capek guys, udah lah yang berhasil pergi ke Jawa kita gituin. Mereka tuh bukannya gampang untuk bisa pergi ke ini. Memang banyak yang privilege, yang mungkin bisa dapetin beasiswa dengan gampang gini-gini, tapi banyak juga yang orang tuanya sampai harus jual ini itu untuk sekolah ke Jawa. Sampai di Jawa pun mereka masih dipanggil monyet, kadang-kadang masih dibilang aduh bau ya orang Papua, aduh ini ya, aduh itu ya gitu loh. Maksud gue, why? Terus sekarang you have the audacity untuk bilang enggak, rasisme tuh enggak ada di Papua gitu. Yang ada malah mereka rasis ke kita. Shit man. Coba deh, gue tuh nggak masuk ya di akal gue gitu loh. Bener, orang di sana pejabatnya banyak orang Papua, banyak yang dikasih kesempatan untuk itu gitu loh, untuk jadi pejabat semua orang Papua itu udah pasti, karena kan ada undang-undang otonomi khusus gitu kan. Tapi lagi-lagi it doesn't change the fact bahwa di sana kesenjangannya jauh, bahwa di sana yang kaya-kaya banget, yang bawah-bawah banget gitu loh. Jadi maksud gue, sebelum lu bicara gitu soal Papua, lo baiknya cari tahu dulu. Apalagi kalau sampai lu bilang rasisme buat orang Papua tuh nggak ada gitu loh. Dan kenapa sih? Dan ini nih, gue setiap kali ya, gue tuh sering banget ditanyain, Kak, menurut lo setuju nggak sih orang Papua merdeka apa enggak gitu loh. Pertanyaan gue, kenapa opini gue penting? Kenapa? Gue nggak harus jawab itu gitu loh. Gue tuh nggak penting. It doesn't matter. Gue pikir itu harus merdeka atau enggak. Yang berhak untuk nentuin mereka merdeka atau enggak itu ya mereka sendiri gitu loh. Kalau gue di sana, gue baru 17 tahunan, baru 18 tahunan gue gerak di sana.
itu nggak memberikan gue hak untuk nunjuk-nunjuk mereka lo harus merdeka atau nggak merdeka gitu loh. Jadi please stop asking me that question, karena gue nggak akan pernah jawab itu gitu. Cuman gini, gue senang sekarang udah banyak yang dapat beasiswa, yang kuliahnya tinggi, lalu ngebangun jadi dokter di sana, jadi guru di sana gitu loh. Gue happy gitu karena ini dengan pelan-pelan mudah-mudahan bisa menaikkan kesejahteraan semua orang di sana, kepintaran dan lain-lain. Di sana bukan bodoh-bodoh, orangnya semua pintar-pintar, tapi dibodohin iya, pembodohan iya gitu. Gue setuju banget di sana pembodohan. Gue sendiri pas waktu gue gerak di Papua ini, gue jujur aja gue nggak peduli mau merdeka mau enggak, tapi gue tetap akan gerak di sana. Dan sekarang kalau Tuhan izinkan, gue akan menjadi ibu dari seorang bayi Papua gitu loh. Dan gue sih, kenapa gue bicara ini, karena gue berharap kalau nanti gue punya anak, the world is a better place for him or her gitu loh. Jadi gue nggak tahu deh gue akan gimana kalau anak gue dirasisin atau anak gue dipanggil monyet gitu. I mean, I might just gonna go with gue bakalan jadi Christina Marta Tiahahu, mungkin gue yang bikin kemerdekaan lama-lama kalau anak gue digituin gitu kan. But anyway, gue berharap lu semua yang bilang kenapa sih ini kenapa sih orang anak-anak Papua sekarang ikut-ikutan di Black Lives Matter, karena this might be the only chance gitu loh untuk mereka to speak up tanpa mendapatkan ancaman atau apa gitu loh. Menurut gue ya udah lo biarin aja, kenapa sih? Kenapa sih? Kalau lu belum pernah ke Papua dan lu cuman kenal 1-2 orang Papua doang, lu tahu orang Papua itu mukanya doang serem, mukanya rambo, hatinya rinto semua. Memang bener ada juga yang nggak bener, ada juga yang meninggal karena minuman keras, banyak juga yang hidupnya di perantauan, dia berkelahi dan dia menjelekkan nama anak Papua. That's one thing. Mari kita tidak mengeneralkan gitu loh. Kita nggak stereotyping itu gitu. Karena banyak banget yang lu stereotyping orang karena dia hitam, karena dia dari Papua. Menurut gue itu juga that as bad as racism, guys. Jadi mari kita tutup ini. Ini sebenarnya hanya curahan hati. Tapi ya, intinya dari obrolan ini adalah kalau lu bilang bahwa rasisme terhadap orang Papua itu nggak ada, tandanya lo tutup mata. Dan kalau lu mempertanyakan kenapa sih ini sampai harus nebeng ke gerakan Black Lives Matters, karena this might be the only chance gitu. Setahu gue nggak pernah ada anak Papua yang bener-bener bisa ngomong, menyuarakan ini gitu tanpa harus ditahan. Coba cek tahanan politik di tahanan politik Papua di Jakarta ada berapa? That's crazy, you know. Kita bilang Orde Baru udah selesai and all. I don't know. Gue nggak mau ikutan ke politiknya, gue cuman mau ngasih tahu bahwa stop being racist, okay? Lu jangan mentang-mentang di sebelah lu rambutnya beda sama lo, kulitnya beda sama lo, terus lo jadi rasis. Lo nggak bisa lihat keindahannya orang Papua ya. That's your loss. Okay? Stay safe semua.